Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Anwar bisa memimpin kelas terlebih dahulu. Duduk di tempat, siap gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Biar kita sama-sama bermain di sini. Karena kelas kita nanti kita akan bermain bersama. Kita akan suka bermain nggak anak-anak? Oke, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak berangkat? Atau berangkat semua? Oke, coba Pak Guru absen ya. Pertama, Mas Rizal. Oke, Mas Nopal. Mbak Yuda. Oke, hadir semua ya anak-anak. Kabarnya gimana ini? Masih pada puasa? Oke, sebelum kita bermain, sebelum kita belajar sambil bermain, Pak Guru ingin mengecek konsentrasi kalian. Apa? Ulang lagi konsentrasi. Oke, sekarang perhatikan Pak Guru. Coba sekarang kita latih konsentrasi dulu. Oke, yang baru datang silakan duduk dulu ya, anak. Ya, sekarang coba tangannya diangkat ke atas. Ya, ke atas. Nah, yang ke atas berarti konsen. Yang ke depan berarti belum konsentrasi. Paham ya? Coba ulangi lagi. Coba sekarang tangannya diangkat ke atas anak-anak. Oke, sudah paham semua ya. Sekarang ke samping, ke depan, ke atas, diputar, stop. Ya. Oke, belum konsen ya. Ulangi lagi. Coba, yuk tangannya diangkat ke atas anak-anak. Sekarang diputar, putar. Pegang dagu. Ada yang pegang kemana-mana ya. Oke. Sekarang kita akan belajar apa ya kira-kira? Karena Pak Guru tadi sudah bilang kita akan bermain sambil belajar. Maka kita belajaran pada pagi hari ini yaitu nanti sistemnya belajar per kelompok. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar apa kira-kira? Masih ada yang ingat? Karena minggu kemarin kita libur ya. Masih ingat nggak minggu kemarinnya lagi kita belajar apa? Nabi-nabi. Ada lagi? Iya, benar sekali kita belajar matematika ya anak-anak. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bangun datar. Nah, sekarang Pak Guru ingin melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu yaitu masih mengenai bangun datar. Tetapi kita akan menuju materi yang selanjutnya yaitu mengenai sudut pada bangun datar. Kira-kira kalau sudut itu bisa dihitung dengan apa ya? Dengan apa coba? Biasanya kalian pakai penggaris apa Pak? Apa? Busur. Benar sekali. Kalau busur itu berarti keterangannya apa? Apa 1 cm? Apa 1 derajat? Apa? Oke, pintar semua ya. Berarti pakainya derajat. Berarti kalau misalnya dalam satu lingkaran itu ada berapa derajat? 360 derajat. Kalau setengah lingkaran? Berapa? 180 derajat. Oke, kita akan belajar mengenai sudut dari segitiga. Pak Guru di sini sudah bikin gambaran ya biar kalian tidak menebak-nebak yang segitiga itu kayak apa sih? Segitiga itu kayak ini. Kemudian yang segi empat kita akan belajar dua ya, segitiga dan juga segi empat. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini karena Pak Guru tadi sudah menjelaskan kita akan belajar kelompok, nanti di akhir kelas Pak Guru akan mengambil penilaian melalui kelompok dengan cara apa? Dengan cara kalian nanti menggarap atau menonjolkan apa yang nanti Pak Guru berikan soalnya seperti itu. Oke, kita akan belajar yang pertama adalah sudut dari segitiga. Nah, sudut dari segitiga itu berapa sih? Kalau sudut dari segitiga, mau itu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ataupun segitiga yang lainnya, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, di sini Pak Guru punya gambaran dulu ya, sebelum kita belajar. Nah, ini kalau satu lingkaran penuh, ini kan berarti 360 derajat.
Tapi kalau separuh, ini berarti 180 derajat. Nah, di sini Pak Guru punya gambaran. Contoh, ini kan Pak Guru potong-potong ya. Misalnya ini di dalam sudutnya, sini. Ya, nah, ini kan, ya anggur saja di sudut ini ya. Nah, di sudut ini ketika kita nanti satukan per sudutnya, itu akan membentuk sudut 180 derajat. Ini kalau nggak percaya Pak Guru buktikan. Ini Pak Guru membuat ini adalah untuk membuktikan bahwasanya benar-benar 180 derajat. Benar ya? Ini lurus ya, 180 derajat. Misalnya ada pertanyaan, Pak Guru kalau misalnya sudutnya beda, misalnya ya sudutnya beda, ini kan siku-siku semua ya. Misalnya sudutnya ada yang mencong sini, tapi tetap segitiga, pasti akan tetap 180 derajat. Contoh misalnya gini ya, potongannya menjadi ini misalnya dipotong ya, dipotong lagi segini kecil, tapi ketika nanti disatukan pasti akan membentuk 180 derajat. Kalau nanti sudutnya disatukan kok belum menjadi 180 derajat, maka bukan segitiga. Ciri-ciri dari segitiga adalah ketika sudutnya disatukan membentuk 180 derajat. Kita akan belajar contohnya. Misal ini segitiga ya. Nah, misalnya kalau segitiga ini adalah 60 derajat yang sudut ini, kemudian ini juga 60 derajat, kira-kira yang ini berapa? Berapa? Ada yang bilang 60. Kenapa 60? Karena 180 derajat, misalnya kita tambahkan 60 ditambah 60 sama dengan 120. Kalau kita percaya bahwasanya segitiga itu adalah 180 derajat, maka bisa teman-teman nanti cari ya, 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Berarti di sini adalah 60 derajat. Nah, kalau misalnya ini kok nggak sama ya, ini anggap saja segitiganya miring ya. Segitiganya miring menjadi kayak gini. Ini kan berarti sudutnya sudah beda ya. Misalnya ini 60, ini menjadi 80. Nah, ini berapa kira-kira? Berapa? Coba kita buktikan. Mana pelapusnya ya? Misalnya ini 80 ditambah 60 sama dengan berapa? 110 apa 40? 140. Berarti kalau biar membuat 180 derajat dikurangi 140 sama dengan berapa? 40. Nah, berarti yang sudut di atas ini adalah 40 derajat. Ini berarti kalau ini disatukan akan tetap membentuk yang namanya segitiga yang kalau disatukan menjadi 180 derajat. Itu kalau segitiga ya. Nah, sekarang kita lanjut yang segi 4. Segi 4 di sini. Nah, kayak gini ya. Ini kan bentuknya satu lingkaran penuh. Kalau satu lingkaran penuh itu tadi berapa sih? 360 derajat ya. 360 derajat. Coba kalau kita ambil. Nah, misalnya pasang di sini. Pasang di sini. Ini nempel ya. Nah, ini misalnya pasang di sini ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kan sudutnya siku-siku semua ini. Kalau dijumlahkan, ditambahkan di sini tadi kayak tadi ya, berarti akan membentuk satu lingkaran penuh, yaitu berapa? 360 derajat. Nah, ada pertanyaan lagi. Misal segi apa nih? Segi 4-nya enggak siku-siku Pak? Apakah tetap 60 derajat, 360 derajat apa enggak? Jawabannya iya atau tidak? Iya atau tidak? Coba bingung ya. Coba misalnya ini segi 4 ya, tapi enggak siku-siku lingkarannya. Nah, jajar genjang ini ya, baru jajar genjang ya, baru data jajar 3. Nah, misalnya kalau ini kan, kalau contoh yang segi 4 di sini, kalau jumlah seluruhnya adalah 360 derajat, maka per sudutnya misalnya ini adalah 90 derajat.
90 derajat, maka semuanya ketika digabungkan menjadi 360 derajat. Nah, kalau ini beda misalnya ya, ini menjadi berapa kira-kira? Ini 90, kita bagikannya menjadi 80. Ini misalnya menjadi 60 atau ini menjadi 70, nggak sama misalnya ya. Kira-kira yang ini berapa? Caranya sama ya, tinggal kita tambahkan dulu. Ini misalnya pojok A, B, C, D. Pojok A 80 ditambah 60 ditambah 70 sama dengan berapa anak? 80 tambah 60 berapa? 110. 200 berapa? 210 ditambah 70 adalah 200. Sudah semua ya? 210. Oke, 210. Nah, untuk menjadi 360 derajat berarti 360 dikurangi 210 sama dengan berapa? 150 berarti sudut ini 150 derajat. Misalnya kayak gitu ya. Yang ini ya. Nah, kayak gini. Nanti kira-kira seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya Pak Guru punya lembar kerja. Nah, Pak Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang ini adalah kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, di dalam LKPD tersebut, coba kalian nanti pilih salah satu atau dua, yang mana yang merupakan bangun data segitiga dan juga yang mana yang merupakan bangun data segi empat yang mempunyai sudut yang segitiga berapa? 180 derajat dan yang segi empat adalah 360 derajat. Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi sebentar. Oke, sudah ya? Sudah apa belum? Sudah belum yang kelompok kedua? Oke, coba dari kelompok satu dulu bisa maju perwakilan? Ya. Menentukan apa itu? Apakah segitiga atau segi empat dan jelaskan berapa jumlah sudutnya. Anak-anak coba diperhatikan teman kalian ya, bisa dijelaskan ke depan, ke sana ya. Oke. Di kelompok pertama menemukan sudut apa? Di nomor 1 itu menemukan segitiga. Segitiga coba ditunjukkan ke yang lain. Oke, segitiga. Ada gambar garis ya, bentuknya segitiga. Itu memiliki berapa sudut jumlahnya? 180 derajat. Benar apa salah segitiga segitu? Benar? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok pertama. Kelompok kedua, silakan bisa maju ya pelan-pelan. Kelompok kedua menemukan sudut berapa ya? Gambar apa dan merupakan sudut apa? Segi empat itu gambar apa di situ? Jam dinding. Jam dindingnya segi empat ya. Coba ditunjukin ke teman-teman. Ini teman-teman jam dindingnya gambarnya segi 4. Berarti segi 4 itu berapa derajat? Punya sudut berapa derajat kalau dijumlahkan? 360 derajat. 360 derajat. Benar ya? Oke, Pak Guru rasa kalian sudah paham mengenai segitiga dan juga segi 4 jumlah sudutnya. Kalau tadi segitiga itu mempunyai 180 derajat sudutnya ketika digabungkan, dan segi 4 yang ketika digabungkan memiliki 360 derajat. Nah, teman-teman semua, anak-anak semua harus dipelajari ya mengenai bangun data segitiga dan juga segi 4. Jadi segitiga itu punya banyak macam. Ada segitiga sama sisi, kemudian ada lagi apa? Segitiga sama kaki. Kemudian ada segitiga siku-siku. Kemudian segi empatnya ada segi empat persegi, ada persegi panjang ya. Teman-teman semua bisa nanti dipelajari lagi. Nah, untuk penilaian nanti Pak Guru akan kasih pekerjaan ya, pekerjaan rumah di rumah, yaitu kalian nanti silahkan buka halaman 20 di buku paket kalian. Di situ ada soal mengenai
segi 3 dan juga segi 4 mengenai ini, dan kemudian nanti Pak Guru akan mengambil penilaian di minggu selanjutnya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup itu saja. Ada yang masih ditanyakan, perlu ditanyakan anak-anak? Tidak, sudah paham semua ya? Iya. Sudah paham. Jadi ininya segitiga itu ada berapa derajat? 180 derajat. Kalau segi 4 ada berapa derajat? 360 derajat. Oke, anak-anak sudah pintar semua. Tepuk tangan buat kita semua tuh. Oke, mungkin cukup itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas Mas Awar bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila tadi Pak Guru ada kesalahan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan masih dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat, tetap puasanya jangan sampai bolong ya. Yang sudah bolong ada? Oke. Jangan bolong terus ya. Kita puasa sampai penuh, sampai 30 hari penuh. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.